Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kasespim, yang saya hormati Bapak Kakor WI, yang saya hormati Bapak Direktur Pencegahan Densus 88 Brigjen Ami, yang saya hormati Kasespimti, Kasespimen, Kasespima, dan yang juga saya hormati seluruh peserta didik dari Sespima, Sespimti, Sespimen dan Sespima. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi. Sehari-hari saya menjadi anak buahnya Pak Ami di Direktorat Pencegahan Densus 88. Saya berterima kasih kepada Pak Kakorta, Pak Baskoro. Ini kehadiran saya di Sespim yang ketiga. Mulai dari terima kasih. Setiap tahun saya hadir untuk memberikan beberapa tambahan, mungkin insya Allah mudah-mudahan ini menjadi manfaat, tambahan ilmu tentang genealogi ideologi yang berbasis kekerasan. Saya akan lebih membahas kepada itu karena saya kebetulan lahir di Madura. Saya sudah umur 53 tahun. Hari ini saya sekolah SD, saya nyantri di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan kurang lebih sekitar 4 tahun. Saya belajar tajwid juga di Madura, saya belajar imriti, belajar taklim muta'alim sama seperti santri pada umumnya. Kemudian saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Nasional Jakarta, dan saya sempat belajar sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Saya tinggal di Amerika kurang lebih sekitar 4,5 tahun, dan ketika 9/11 terjadi saya tinggal di Amerika. Saya merasakan bagaimana seorang muslim baik-baik yang menurut saya menjadi muslim yang baik-baik, tiba-tiba saya ikut menjadi terstigma seperti teroris yang melakukan pemboman di beberapa kota di Amerika. Waktu itu saya mengalami kesulitan hidup sehari-hari. Saya harus lapor setiap bulan ke Justice Department. Terus saya kemudian ikut menjadi tertuduh menjadi seorang Islam di Amerika ketika itu dengan nama awalan Muhammad. Itu susah sekali, bahkan beli tiket pesawat pun susah, agak kesulitan. Yang biasanya saya dengan leluasanya bisa pergi ke Guadalajara, ke Meksiko, bolak-balik, bisa ke Kanada dan sebagainya, pada akhirnya tidak bisa, sulit sekali untuk keluar dari California ketika itu. Dari situ kemudian saya punya pandangan bahwa ini tidak boleh terus terjadi. Setelah saya pulang dari Amerika, saya sempat bekerja di perusahaan, saya juga sempat bekerja menjadi rekanan sebuah perusahaan Perancis. Dan kemudian dari situ saya bisa berkeliling ke Afrika, saya bisa datang ke negara-negara tanduk Afrika, saya datang ke Republik Afrika Tengah ketika bergejolak antara orang-orang yang menamakan dirinya kelompok Seleka berbenturan dengan kelompok Kristen bernama Anti Balaka. Saya datang ke Sudan ketika terjadi genosida Darfur, dan juga saya datang ke Nigeria, ke Monrovia, hanya untuk mempelajari bagaimana kemudian manusia bisa terlibat dalam saling bunuh satu sama lain karena akar-akar kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kesimpulan saya yang paling umum dari berbagai kehadiran saya ke negara-negara konflik, ke Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk ketika konflik antara suku Tamil dan Sinhala terjadi. Nah, ini kemudian yang harus kita bahas malam ini. Bagaimana akar kekerasan yang mengatasnamakan agama ini terjadi. Saya kebetulan belajar tentang sejarah agama Islam, mulai dari zaman ketika Islam itu pertama kali muncul dari langit sebagai agama samawat, berakar Abrahamik, lalu kemudian bagaimana kemudian seorang nabi bernama Nabi Muhammad datang ke Yasrib, yang kemudian diberi nama Madinah, dan kemudian Madinah ini menjadi epicentrum politik. Saya katakan epicentrum politik sebagai awal pergerakan Islam pertama. Nanti saya akan bahas dari sejarah Kristen dan sejarah Hindu, sejarah Buddha dan sebagainya. Karena
semua agama memiliki vulnerability, mempunyai kerentanan untuk dipakai oleh kelompok-kelompok untuk menggunakan legitimasi kekerasannya dengan atas nama ayat-ayat. Dari Islam yang pertama, Nabi membangun sebuah negara. Konsep pertama yang paling awal dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mendamaikan semua orang yang berselisih paham di Madinah. Membuat satu kesepakatan bersama, namanya Piagam Madinah. Mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan 300 tahun sejak mulai dari Yaman dan bermigrasi ke Yathrib. Didamaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua adalah Nabi mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya selalu berperang untuk berebut menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Didamaikan oleh Nabi. Kemudian apa? Pemungut pajak ini dengan cara apa dia didamaikan? Pemungut pajak ini tidak ditunjuk kepada satu entitas suku atau agama apapun, tapi diberi beban yang sama. Orang-orang Islam diberi beban zakat, orang non-Islam diberi beban namanya jizyah. Kemudian yang ketiga adalah Nabi mendamaikan pendatang dan pribumi, yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dari pendamaian-pendamaian semua pihak yang bertikai inilah kemudian potensi-potensi berbagai kemelut kekerasan yang terjadi di Madinah ini kemudian diikat dengan satu kesepakatan bersama yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Tujuannya apa? Menghargai semua manusia dengan harkat dan martabat yang sama tanpa melihat suku maupun agamanya. Nah, kemudian kemana ini kemudian arahnya? Ada seorang pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun pada abad pertengahan membuat sebuah rumusan, jika kalian ingin mendirikan negara, pakailah konsep Nabi ini. Ditulis dalam sebuah kitab bernama Al-Muqaddimah yang kemudian lebih diulas secara luas dalam Al-Ibar. Nama konsep ini Al-Asobiyah, kesepakatan bersama, social and politics cohesion. Nah, ini kemudian yang menjadi kerangka dasar dari sebuah negara. Kalau negara ini tidak punya kesepakatan bersama, maka negara itu tidak akan pernah lekang dari konflik, kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberi contoh negara Sudan hari ini. Lihatlah negara Sudan itu. Pada saat itu Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai negara Maghrib yang meliputi Sahel, Mali, Sudan dan sebagian Maroko hari ini. Lihatlah mereka tidak pernah bersepakat untuk membangun suatu negara karena masing-masing pihak memaksakan kehendaknya. Mereka tidak akan pernah berwujud menjadi satu negara yang utuh karena isinya adalah kelompok Khawarij. Ibnu Khaldun menggunakan kalimat Khawarij di situ sebagai majas karena Khawarij menjadi entitas yang antagonis pada zamannya. Nah, nanti saya akan bahas Khawarij ini pada zaman modern ini kelompok yang mana. Nah, kemudian itu terjadi sampai hari ini. Kita tahu yang namanya wilayah Sahel sebagai wilayah sub-Sahara di Mali dan Sudan ini memang tidak pernah selesai dari konflik. Karena isinya adalah kelompok-kelompok Khawarij yang nanti akan saya jabarkan apa ideologi kelompok Khawarij ini. Pertama, saya mulai dari ketika Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Ada dua sahabat yang dulu bersahabat erat kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain. Ini mungkin sejarah yang mungkin agak sulit didapat hari ini karena memang yang menulis berbagai kitab ini hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, ditulis oleh Tarikh At-Tabari dalam volume ke-8 dalam bab Ar-Rusul wal Muluk. Dikatakan bahwa dua orang sahabat Nabi yang dulu sangat akrab itu kemudian berusaha berperang satu sama lain. Ini Nabi sudah wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar. Sudah saling menghunus pedang. Mengapa mereka mau ribut? Berebut untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad. Lalu kemudian diambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini kemudian dipanggil, Abu Bakar, kamu harus datang.
dua orang ini sudah membawa pasukannya masing-masing. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tadinya damai berhadapan-hadapan untuk saling berperang, membela pimpinannya masing-masing. Yang pribumi membela Sa'ad bin Ubadah, dan yang pendatang membela Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, saya yang harus menjadi pengganti Nabi, sayalah penggantinya karena saya tokoh pribumi. Nah, peperangan itu kemudian diambil jalan tengah oleh para sahabat. Oke, kita tunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai jalan tengah. Karena Abu Bakar dulu diminta oleh Nabi Muhammad untuk mengganti beliau ketika sakit menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Nah, keputusan ini kemudian diterima. Tapi apakah dua yang bertikai ini sama-sama menerima keputusan itu? Tidak. Sa'ad bin Ubadah menolak itu dan menolak untuk mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Lalu nanti Sa'ad bin Ubadah mengasingkan diri ke Damaskus. Di Damaskus ketika sedang buang air kecil, dia dipanah oleh dua panah beracun, satu menancap di kepalanya, satu menancap di dadanya. Tidak dijelaskan siapa yang membunuh, tapi dalam kitabnya Murujus Sahab yang ditulis oleh Al-Mas'udi dikatakan kelompoknya Sayyidina Umar yang membunuh Sa'ad bin Ubadah. Setelah itu apa kemudian yang terjadi? Sayyidina Umar diminta untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar setelah Sayyidina Abu Bakar wafat karena diracun. Beberapa kitab sejarah menyebutkan karena sakit. Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan dia diracun. Beberapa kitab sejarah yang lain mengatakan beliau diracun. Peracunan-peracunan ini nanti akan menjadi postulat utama dari berbagai upaya penggulingan kekuasaan dalam khilafah. Karena apa? Yang menjadi batas kekuasaan dalam khilafah hanya kematian. Sehingga ketika ada orang berhasrat untuk menggantikan pemimpin itu harus dibunuh. Maka peracunan-peracunan ini akan menjadi metode-metode perebutan kekuasaan sampai Kekaisaran Utsmani tahun 1924. Nanti saya bahas sendiri soal khilafah ini. Waktu saya agak sedikit banyak di sini. Nanti silakan ditanyakan. Lalu kemudian Sayyidina Umar wafat, dibunuh ketika sedang sholat di dalam masjid, dibunuh oleh seorang budak dari Majusi namanya Lu'lu'ah. Dibunuh. Dalam beberapa kitab oleh Al-Mas'udi diterangkan yang membunuh itu memang bukan orang muslim, tapi sebenarnya yang berada di belakang mereka ini adalah konspirasi kalangan muslim juga, karena mereka tidak suka Umar terus berkuasa dengan sedikit otoritariannya. Nah, kemudian Sayyidina Utsman dibunuh karena tuduhan korupsi. Padahal ini persoalan-persoalan kekecewaan politik, dibunuh oleh sesama orang Islam. Setelah itu Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang hafidz Quran 30 juz. Dia seorang penikmat sholat sunnah dan juga penikmat puasa sunnah Senin Kemis yang tidak pernah lowong. Membunuh Sayyidina Ali setelah sebelumnya dikafirkan lebih dulu. Dan setelah itu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan-pembunuhan itu terjadi. Apa yang saya ceritakan ini saya tidak ingin menelanjangi sejarah Islam, bukan. Saya hanya ingin memberikan irisan paling utama di dalam Islam, bahwa setiap aksi kekerasan, saling bunuh sesama orang Islam, perang sesama orang Islam, karena satu penyebabnya, kepentingan politik, political ambition. Perang sesama orang Islam tidak hanya sekali terjadi, berkali-kali terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini memakan kurang lebih sekitar 130.000 sesama orang muslim saling bunuh dalam peperangan. Karena apa? Karena politik. Nah, kemudian ditulis oleh salah seorang ahli sejarah dari Libanon, seorang pemeluk Kristen Maronit, namanya Philip Hurri Hitti, dalam History of the Arabs. Nah, ini kemudian yang menjadi titik kunci, bahwa kelemahan dari semua pemeluk agama yang berakar Abrahamik adalah kepentingan politik. Apakah orang Kristen juga tidak mengalami ini? Mengalami ini. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun di Eropa dan membunuh 8.320.000 orang Kristen. Dan kemudian Kristen membelah menjadi Katolik dan Protestan. Karena persoalan apa? Hegemoni politik.
Terjadi pembantaian besar-besaran yang disebut dengan the killing and massacre of Valley. Luar biasa. Tapi orang Kristen kemudian selesai dengan perjanjian yang disebut dengan Westphalia Agreement. Dan kemudian diratifikasi dalam Peace of Prague di Cekoslovakia. Selesai mereka. Apakah orang Hindu juga tidak mengalami ini? Mengalami ini. Ditulis oleh Chan Hukum dalam The Medieval Centuries of Hinduism. Ditulis tuntas bahwa orang Hindu juga mengalami perpecahan-perpecahan politik yang kemudian menjadi akar Bharatiya Janata hari ini juga karena persoalan-persoalan politik, dan itu terwariskan hingga hari ini. Orang-orang yang berasaskan nasionalisme Hindu yang disebut dengan gerakan saffronisasi, saffronize di India, kemudian mempersekusi orang Kristen dan orang Islam, membakar masjid dan gereja. Belakangan ini ada pendeta dari Hindu garis keras juga mengancam akan menyerbu Mekah. Apakah Buddha juga tidak terbebas dari ini? Tidak terbebas juga dari sini. Kelompok Asin Wiratu yang mempersekusi orang Rohingya di Myanmar juga karena persoalan-persoalan hegemoni politik. Mereka ingin menjadikan Myanmar sebagai negara berbasis Buddha dan menggunakan undang-undang Buddha. Dari sini kemudian tulisan Philip Hurihiti terbukti bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Nanti kita akan bahas genealoginya sampai ke Indonesia seperti apa. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Nah, ini harus baca. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini saya langsung ngegas. Saya tidak terlalu confident juga, mungkin Bapak-Bapak sekalian sudah baca buku ini. Tapi kemudian ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam jangan sampai diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Dan orang Hindu juga diketemukan, kalau orang Hindu diperkenalkan dengan cita-cita politik, mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snoop Horgronya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman dan juga dari Gujarat untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Di sisi lain, orang-orang kolonial mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global game ini? Ini yang kita alami hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan bertemu dengan berbagai kelompok-kelompok dengan berbagai tujuannya. Ada Hizbut Tahrir yang berusaha menyuarakan berbagai gerakan-gerakan politik abad pertengahan kepada kita. Kelompok-kelompok sayap kanan yang berusaha menyeret kita bahwa sistem politik abad pertengahan adalah yang paling ideal untuk dilakukan kita hari ini. Satu postulat utama dari kelompok ini adalah berusaha menggiring kita
kepada berbagai sejarah masa lalu sebagai sejarah yang paling ideal untuk diterapkan hari ini. Ini pola dari kelompok sayap kanan. Tapi apakah kemudian operasi-operasi intelijen barat bermain di sini? Bermain. Mulai dari sejak kemerdekaan Saudi Arabia berusaha melepaskan diri dari Kekaisaran Utsmani, berbagai negara barat sudah melakukan operasi intelijennya di Saudi Arabia yang kemudian menciptakan satu paham yang bernama Wahabisme. Wahabisme ini kemudian yang menjadi alat untuk menyuarakan berbagai kepentingan barat, untuk menandingi dari berbagai ideologi kiri yang berusaha digelontorkan oleh Uni Soviet pada zaman Perang Dingin. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman dalam salah satu wawancaranya dengan PBS, yang membiayai gerakan-gerakan Wahabisme untuk dieksportasi paksa ke berbagai negara ini, dibiayai oleh Amerika dan juga Eropa. Ini diakui. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang ditulis oleh Philip Hurihiti ini kemudian dipakai oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik global maupun regional hari ini di berbagai negara. Saya sudah ke Mogadishu, Pak. Saya sampai hari ini masih menjadi advisor untuk kontraradikal pemerintahan Somalia. Di sana kita bisa merasakan satu negara yang berpaham Wahabi bisa berperang dan tidak berkesudahan sampai hari ini. Setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia, setengahnya dikuasai oleh kelompok pemberontak yang bernama Al-Shabaab. Pahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama. Semua ulama Somalia ini adalah lulusan Mekah dan Madinah, tapi mereka berbeda kepentingan politik. Politik juga yang memecah belah siapapun. Bukan hanya karena dalam konteks berbeda keimanan, bahkan yang sama keimanan, sama tafsir, sama mazhab, bisa juga saling mengkafirkan dan saling membunuh satu sama lain karena persoalan politik. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Philip Hurihiti menulis, orang Islam dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena apa? Orang Kristen berusaha dijauhkan dari berbagai kepentingan politik karena apa? Hindu juga dijauhkan dari berbagai kepentingan ilmu pengetahuan karena apa? Karena ilmu pengetahuan ini menjadi medium penting bagi siapapun yang ingin menguasai dunia. Islam pernah mengalami ini pada abad pertengahan. Keilmuan Islam dipakai sampai hari ini. Dipakai, Pak. Bapak kimia modern itu sampai hari ini Jabir Ibnu Hayyan, yang menemukan teori pertama tentang oksidasi dan fermentasi. Ini orang Islam. Yang menemukan angka 0 dalam matematika itu namanya Al-Khawarizmi. Orang Islam, Pak, yang kita pakai hari ini. Kalau kita tidak mengenal angka 0, kita tidak menemukan -1, -2 dan half number antara positif dan negatif. Lalu kemudian Ibnu Sina menemukan teori-teori kedokteran, dan juga Ibnu Khaldun menemukan teori-teori ekonomi yang kemudian dikutip oleh Karl Marx dalam Das Kapital, dipakai juga oleh Adam Smith untuk teori kapitalisme permodalan yang disalurkan kepada berbagai warga negara untuk mengaktifkan kelompok-kelompok menengah, dan juga dipakai oleh John Locke dan John Maynard untuk merumuskan demokrasi modern hari ini. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah, Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya sering digugat ketika saya ada di YouTube, silakan ditonton, di dalam Akbar Faisal Unsensor, dan juga bersama Ahmad Sahal. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang, tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum, dihindar dari kesalahan. Dan semua nabi termasuk Yesus, David, Moses, semua tidak punya kesalahan-kesalahan yang bersifat, yang berakibat terhadap implikasi dosa. Ini keyakinan kita, Islam mengakui ini. Kita tidak usah bahas soal itu. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal?
3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Sesama Islam, Pak. Padahal ini cucu Nabi. Kalau bulan purnama oleh Nabi Muhammad, 2 cucunya ini ditaruh di paha kanan dan di paha kirinya, lalu ditimang-timang. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada 2 cucunya. Tapi karena persoalan politik, dua-duanya dibantai. Nah ini kenapa? Karena politik. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini. 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Kalau sudah persoalan politik, Pak, mengatasnamakan agama, semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal, karena dia merasa membunuh orang kafir. Dan orang Kristen kemudian juga terpecah belah di Eropa, sampai kemudian kekaisaran Bizantium, dan mereka terlibat dalam perang-perang sesama orang Kristen di Armenia. Sampai hari ini mereka masih berperang di Nagorno-Karabakh. Karena persoalan apa? Politik. Nah ini kemudian yang membawa kita ke alam modern hari ini, yang meluluh lantakkan semua negara, konflik di semua negara adalah persoalan politik. Makanya politisasi agama ini adalah musuh semua agama. Dan kemudian kita membuat kesimpulan yang sama dengan beberapa akademisi seperti Daniel Kohler, Scott Atran, Farah Pendith, Elena Gruening, semua punya kesimpulan yang sama, bahwa terorisme has no religion. Terorisme itu tidak ada agamanya. Kalau kemudian ada orang melakukan aksi teror kemudian mengatasnamakan agama, ya, tafsir-tafsir agama yang diselewengkan inilah kemudian yang menjadi penegas dan alat legitimate melegitimasi berbagai aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Dan kembali kepada kesimpulan saya yang paling awal, bahwa karena semua kejahatan yang diatasnamakan agama akan terlihat terhormat. Nah, mengapa kemudian agama ini selalu menjadi sasaran alat penunggangan dari berbagai aksi ekstrim dan teror ini? Karena 3 hal. Agama berbasis dogma. Percaya, nggak percaya, harus percaya. Ini menarik, Pak, buat kelompok-kelompok teror. Yang kedua adalah kemartiran. Semua agama punya konsep kemartiran. Kalau kamu berjuang untuk memperjuangkan agamamu, maka kamu akan masuk surga otomatis. Semua agama punya konsep ini, yang kalau di dalam Islam disebut syahid, jihad, mujahid, dan sebagainya. Istilah-istilah ini kan familiar sekali. Di dalam Kristen juga konsep-konsep kemartiran juga dikenal, di Hindu, di Buddha juga, di dalam Katolik juga. Yang ketiga adalah konsep nubuat akhir zaman, messianic belief. Semua negara punya ini. Semua agama punya ini. Nanti kelak menjelang hari kiamat, hanya agamamu yang akan berkuasa, dan semua agama, pemeluk agama lain akan tunduk kepadamu. Semua punya keyakinan ini. Imam Mahdi, the Savior, dan sebagainya. The Messiah. Semua agama punya konsep ini. Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Nabi sudah mengatakan seperti itu, dan betul kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amir bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi,
Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi duri dalam daging setiap akselerasi peradaban manusia. Dan ini juga menjadi kloning-kloning di setiap agama. Kelompok Asin Wiratu di Myanmar juga mempersekusi kelompok Islam seperti Rohingya. Kelompok Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata juga menjadi kerikil dalam sepatunya kehidupan Hinduism di India. Mempersekusi orang-orang yang berbeda keimanan di India. Yang membunuh Mahatma Gandhi juga dari kelompok ini, namanya Godse. Dan ini juga yang kemudian menggagalkan berbagai akselerasi peradaban di dunia. Keilmuan-keilmuan kemudian menjauh dari kehidupan beragama umat manusia di seluruh dunia. Karena apa? Karena semua sibuk berpolitik. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat. Ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sama asalnya dengan Zulhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amir bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal Bara. Apa Al-Wala wal Bara? Ini adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Karena mereka kerepotan Pak, orang Saudi ini sama imannya. Untuk memisahkan ini, mengayak ini dari mana? Dari Al-Wala wal Bara, membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang dianggap berbeda. Bukan hanya berbeda keimanan, tapi berbeda orientasi politik pun dianggap lawan. Inilah kemudian yang dipakai oleh mereka hari ini, yang kemudian dimodifikasi dari Ibnu Taimiyah lewat sebuah fatwa dari ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Ini yang dipakai oleh semua teroris hari ini. Jadi kalau Pak Ami dari Densus 88, teman-teman dari Densus 88 menangkap teroris, kitab ini selalu ada. Kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani ini ada. Karena postulat inilah yang dipakai. Jadi mereka Pak, kalaupun meledakkan mal misalnya, korbannya orang Islam, mereka menganggap mereka bukan Islam Pak, karena berbeda tujuannya. Meskipun sama-sama baca syahadat. Pola ini juga yang dialami oleh orang-orang yang merasa memeluk Islam di Nigeria, yang dibantai juga oleh Boko Haram,
yang merasa memeluk Islam juga di Sudan yang dibantai oleh kelompok Hasan Turabi, mereka yang juga merasa memeluk Islam di Pakistan yang dibantai juga oleh Laskar At-Taibah, mereka yang merasa memeluk Islam di Suriah yang juga dibantai oleh Jabhatun Nusrah. Kelompok-kelompok ini tidak peduli mereka ini dianggap merasa Islam atau tidak, yang penting mereka berbeda tujuan politik, maka dia musuh saya. Jadi jangan heran Pak kalau kemudian di Polsek Astana Anyar di Bandung diledakkan oleh Agus Muslim kemarin, korbannya juga polisi yang Islam, karena bagaimanapun polisi ini adalah togut, anteknya pemerintah, orang kafir, karena dialah yang menegakkan hukum buatan manusia. Nah, pola ini sama dengan Abdurrahman bin Muljam. Kenapa Sayyidina Ali juga dikafirkan? Dia mengkafirkan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap menggunakan undang-undang buatan manusia ketika menerima arbitrase tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau begitu Ali telah kafir karena dia tidak berhukum kepada Allah, karena dia sudah membuat hukum buatannya sendiri. Dia mau berdamai dengan bugot yang bernama Muawiyah. Nanti kelompok Khawarij ini akhirnya juga bergandengan tangan dengan Muawiyah dengan kelompok Bani Umayyah ketika melakukan perang Zab dengan kelompok Bani Hashim. Serem Pak kalau bicara tentang politisasi agama. Orang Kristen juga kemudian terciptakan firqah-firqah juga di Arab. Gara-gara apa? Politik. Mengapa di Arab itu orang-orang Kristen yang tadinya hanya satu bagian entitas saja kemudian pecah menjadi Kristen Ortodok, Koptik, Yunani Ortodok, Maronit? Itu juga dimulai dengan perpecahan-perpecahan politik karena persoalan-persoalan kondisi kekuasaan. Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, kelompok Katolik di Amerika Selatan. Saya juga sudah pernah ke Amerika Selatan. Mereka juga menunggangi agama untuk memecah belah masyarakat. Orang-orang Katolik Spanyol juga membantai orang-orang Yucatan, suku Inka, Maya yang hari ini hampir punah karena mereka menolak untuk masuk ke dalam agama mereka. Kalau sudah berhubungan dengan politik, semua agama akan mudah menjadi alat legitimasi berbagai aksi kekerasan. Oleh karena itulah jangan heran kemudian jika ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa Al-Qaeda juga diciptakan oleh Barat, ISIS juga diciptakan oleh Barat, Boko Haram diciptakan oleh Barat, Al-Shabaab juga diciptakan oleh Barat. Tapi persoalannya adalah kemudian kita tidak perlu tahu soal fabrikasi dan berbagai konspirasi pembentukan itu. Tapi kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang di Indonesia yang kemudian terpapar oleh paham ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa urat utama, mainstream, arus utama dari berbagai gerakan kekerasan ini selalu berbasiskan al-wala wal bara yang diusung oleh Wahabisme. Silahkan bantah saya. Bapak Ibu sekalian, saya bukannya anti dengan pemahaman orang lain. Saya juga tidak anti terhadap Kristen meskipun saya Islam. Saya tidak anti dengan Hindu dan Buddha. Saya punya prinsip yang paling baku seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, bahwa apapun agamamu, apapun sukumu, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita ini kan karena berbeda kelahiran saja kemudian agama kita menjadi berbeda. Saya lahir di Madura, bapak saya Islam, kakek saya Islam. Kalau saya lahir di Meksiko Pak, muka saya glowing dan saya Katolik. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis sebuah kitab yang sangat simpel, namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal keimanan. Kalau kamu mengenal keimanan lebih dulu lalu kemudian kamu lalai mengenal kemanusiaan, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil dan kamu akan selalu menghakimi orang lain. Kita akan sibuk menghitung dosa orang lain. Ketika orang berbeda dengan saya, kemudian saya menghakimi, kamu akan masuk neraka. Makanya kemudian kata Habib Ali Al-Jufri dikatakan kenali dulu kemanusiaan, bahwa kita ini semua bersaudara dalam kemanusiaan. Kita ini hanya persoalan beda kelahiran, sementara kelahiran itu juga bukan permintaan kita. Ini ditentukan oleh Allah kok. Nah ini kemudian yang diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri, bahwa kita jangan pernah gelisah oleh keimanan orang lain dan perbedaan-perbedaan, karena kata Allah di dalam Al-Quran bahwa perbedaan ini sunatullah. Saya buat kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arofu.
saling mengenal, saling berinteraksi di antara semua perbedaan itu. Jadi kalau ada orang yang anti perbedaan, Pak, ini sebenarnya sudah menjadi Tuhan kerdil sudah. Kalau saya lahir di Bali, mungkin saya tidak akan bisa bahasa Indonesia dengan seperti ini. Saya akan menjadi orang Bali dan beragama Hindu. Nah, ini yang kemudian diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri. Makanya kemudian dalam beragama kita harus mengenal kemanusiaan. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran yang mengatakan kamu tidak boleh bergaul akrab dengan orang Kristen, ini ada, Pak. Ini ajaran dari salah seorang ustadz yang berbasis Wahabi. Jangan berteman akrab dengan orang Kristen, karena nanti imanmu akan tergerus, kecuali kamu dalam hubungan dagang. Loh, ini menerjemahkan Al-Quran apa das kapital? Ini saya sering protes soal ini. Ini kan perbedaan. Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik. Yang katanya pernah menguasai Eropa selama 7 abad itu, yang namanya khilafah di Andalus itu, apa yang disisakan sekarang? Tidak ada. Mereka tidak pernah menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Ketika mereka berkuasa di Eropa, mereka membunuh 21 juta orang Eropa. Ketika orang Eropa ingin menyerbu ke Arab, ingin menaklukkan orang Arab dan mengkristenkan seluruh orang Arab, mereka juga membunuh jutaan orang Arab lewat pasukan salib, Templar, Charlemagne. Orang-orang Islam juga membunuh orang Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di Prancis. Habis semua. Setelah itu apa? Kekaisaran, kekhilafan Islam tumbang di Granada. Orang-orang Islam dipaksa untuk dibaptis sambil menangis. Kata Heinrich Heine dalam Al-Mansur. Bukunya judulnya Al-Mansur. Dan ketika orang Kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, mereka membakar gereja, membunuh ratusan ribu orang Armenia dan dipaksa bersahadat. Sama aja, Pak. Kalau sudah agama itu diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik, manusia akan menjadi binatang. Homo homini lupus. Manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini kemudian yang menjadi gambaran kepada kita bahwa lalu apa fungsi agama? Tujuan beragama itu apa lalu? Kita ini kok kita disuruh beragama ini apa? Kita lihat akar genealogi turunnya agama. Mulai dari Musa, Daud, Yesus sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak jahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Artinya apa? Ketika manusia lalai dalam kemanusiaan, maka turunlah agama baru, kitab suci baru dan nabi baru. Artinya apa? Tuhan sangat peduli dengan kemanusiaan dan kedamaian. Kalau kemudian hari ini ada orang beragama menganggap bahwa dengan beragama saya harus membenci orang lain yang berbeda, ini tafsirnya yang salah, Pak, bukan agamanya. Nah, ini yang mungkin akan bapak-bapak temui ketika bapak-bapak kembali bertugas. Kelompok ini sebenarnya adalah korban dari infiltrasi ideologi yang semacam ini. Korban dari tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan. Ayatnya satu, Pak, tapi tafsirnya bisa ribuan. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian akan hadapi ketika bertugas, bahwa akar genealogi semua kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berawal dari kepentingan-kepentingan politisasi agama. Saya di media sosial selalu teriak bahwa kita harus melawan politisasi agama. Karena apa? Kalau kita mau memajukan agama kita masing-masing, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama punya sejarah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan. Islam punya sejarah panjang soal ilmu pengetahuan yang kemudian tidak mengenal perbedaan. Berbagai keilmuan Islam diadopsi oleh orang Eropa, dan kemudian orang Eropa yang beragama Kristen dan beragama Islam di Arab juga kemudian menjadi akselerator utama, pelumas utama dalam peradaban manusia. Saling bekerja sama, yang menciptakan jaga jarak dalam
pandemi itu seorang pendeta Kristen Pak, namanya Al-Ibri. Dirumuskan di mana? Di bawah pemerintahan Islam di Baghdad. Bersama Imam An-Nawawi dalam kajian pandemik yang kemudian ditulis dalam Ahbari Mogulan. Ahbari Mogulan ini adalah jurnal ilmiah pertama yang diterbitkan di Arab. Al-Ibri menulis prokes, protokol kesehatan jaga jarak, itu yang menciptakan pendeta Kristen di Arab. Betapa indahnya dalam ilmu pengetahuan ketika orang tidak mengenal lagi batas-batas keimanan. Tidak ada lagi orang yang berkompromi soal perbedaan bangsa dan sebagainya. Nah, ini yang semakin menjauh dari kita. Umat Islam terutama tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Ibri. Orang Kristen tidak lagi melahirkan Al-Ibri. Orang Islam tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Tabrizi, Rumi, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi. Kita semakin menjauh dari tokoh-tokoh seperti ini. Yang kita lahirkan hari ini Ayman Al-Zawahiri, Osama bin Laden, Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman. Ini yang kita lahirkan hari ini. Dan berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Kristen juga banyak tampil di Amerika Selatan. Kita semakin kehilangan ilmuwan-ilmuwan. Hari ini ilmuwan yang tidak percaya Tuhan malah banyak muncul Pak. Richard Dawkins, Sam Hitchens, Tim Harris. Ini semua adalah orang-orang yang kemudian semakin jauh. Karena apa? Agama yang kita tampilkan selalu identik dengan kekerasan-kekerasan dan ambisi kekuasaan. Orang menjadi gerah. Di Saudi hari ini orang yang mengaku ateis mulai banyak. Ini hasil temuan, silakan googling. Karena ketika agama ditampilkan sebagai hantu-hantu yang menakutkan, orang kemudian tidak lagi hanya percaya kepada agama, bahkan kepada Tuhan pun tidak percaya. Tokoh-tokoh ateis perempuan, ini mumpung ada ibu-ibunya, yang menjadi korban pertama ketika agama itu ditampilkan sebagai alat yang paling menakutkan, korbannya perempuan. Makanya yang mengaku ateis di Saudi itu rata-rata perempuan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Ayla. Ini orang-orang yang kabur dari Saudi karena udah nggak percaya Tuhan. Orang dikerangkeng seolah-olah perempuan itu menjadi warga kelas 2. Makanya saya sering dikatakan, ini buat yang ibu-ibu, saya sering dikatakan, oh ini liberal ini, karena saya anti poligami Bu. Saya anti poligami. Saya katakan saya tidak mau mengikuti poligami meskipun Rasulullah melakukan itu, saya nggak mau. Karena apa? Ini mudorot buat saya. Itu loh. Tapi hari ini semua dibawa ke dalam ranah-ranah seolah-olah semua perbuatan apapun harus menggunakan agama, dan menggunakan agama itu seolah-olah sah dan legal. Jangankan politik, jangankan urusan selangkangan, urusan investasi aja pakai agama sekarang. Nah, ini kemudian yang kita harus petakan, bahwa yang akan dihadapi oleh bapak-bapak sekalian nanti adalah bukan hanya persoalan ideologi yang berbasis ideologi agama yang berbasis kekerasan, tapi juga berbagai hasrat-hasrat politik yang menggunakan basis-basis agama. Nah, yang paling terakhir, lalu apakah orang beragama harus menjauh dari politik? Nah, ini di dalam Islam, Imam Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin mengatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik, kata Imam Ghazali. Bahkan oleh Ibnu Rus disederhanakan lagi, yang nanti akan menjadi teori Verfassungspatriotismus dari Jürgen Habermas. Dalam Tahafut at-Tahafut mengatakan, oh silahkan berpolitik, orang Kristen berpolitik, orang Hindu berpolitik, orang Islam berpolitik. Kata Imam Ghazali, supaya apa? Produk-produk politik tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Orang Kristen juga harus berpolitik untuk mengawal jalur-jalur supaya produk politik tidak keluar dari jalur-jalur kekristenan. Demikian juga Hindu, Buddha. Tapi kata Ibnu Rus dalam Tahafut at-Tahafut yang nanti juga akan ditulis oleh seorang pemikir Katolik dari Eropa bernama Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica, dikatakan bahwa jangan gunakan agama sebagai tunggangan kalian untuk mencapai kursi kekuasaan, karena nanti kejahatanmu juga akan menggunakan pembenaran agama. Politik agama boleh Pak, politik identitas boleh, yang nggak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Bahaya ini. Saya orang Madura, kalau saya mau nyalek pasti dapilnya Madura.
Saya orang Islam, saya pasti akan mewakili entitas keislaman saya. Ini politik identitas. Tapi jangan politisasi agama dan kesukuan saya untuk menuding orang lain bahwa orang yang tidak memilih saya berarti bukan Islam. Ini bedanya. Yang paling terakhir juga adalah tolong Bapak Ibu sekalian, karena ini calon-calon pemimpin di daerah nantinya, jangan sampai terjadi politisasi agama di masjid, Pak. Ini yang paling terakhir. Karena sejarah pergolakan semua agama selalu dimulai dari rumah ibadah. Perang 30 tahun yang dilakukan oleh orang Kristen sesama orang Kristen di Eropa juga diawali dari gereja. Perang sesama orang Hindu di India juga diawali dari berbagai kuil-kuil yang ada di sana. Islam juga selama masa Bani Umayyah selama 60 tahun kampanye politik di masjid dilakukan, saling mencaci maki, satu sama lain saling mencaci maki, hingga ada salah seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz membuat satu kesepakatan, nggak boleh lagi politisasi agama di masjid. Lalu khotib Jumat diwajibkan membaca surat An-Nahl ayat 90 di setiap akhirnya supaya orang tidak lagi mempolitisasi agama di masjid. Nah, surat An-Nahl 90 ini sering kita dengar dari khotib kalau kita Jumatan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Hentikan semua ini anak manusia, saling tolong menolonglah kalian. Tidak ada gunanya kalian bermusuhan. Menggunakan kata manusia dalam ayat itu. Karena apa? Karena dulu sesama Islam tapi saling caci maki, Pak, di dalam masjid. Dan kemudian setelah keluar dari masjid mereka saling bunuh. Dan ini juga terjadi hari ini di Afghanistan, di Pakistan. Saya juga pernah berkali-kali, Pak, ke berbagai negara konflik ini. Mereka saling bom masjid. Kemarin Laskar At-Taiba membom masjid karena masjid itu masjidnya polisi di Pakistan. Yang membom juga polisi, coba. TNI Polri tidak bebas dari paham seperti ini. Data terakhir 23.000 teman-teman dari Polri yang terpapar oleh paham al-wala wal bara'i. Kalau mau diperjelas, paham Wahabi Salafi yang tergabung dalam PCS, Polisi Cinta Sunnah. Makanya kemudian keluar Perpol nomor 7 tahun 2022 yang melarang anggota Polri untuk memeluk ajaran-ajaran eksklusif berbasis ekstrim seperti ini. Lalu keluar dipertegas dalam surat edaran dari Wakapolri bahwa di situ disebutkan salah satunya adalah Wahabi Salafi. Jelas. TNI juga 9.200 berdasarkan data Al-Farah yang terpapar ajaran ini. Tapi satu-satunya yang punya aturan internal seperti Perpol nomor 7 ini baru Polri. Mudah-mudahan dari rekan-rekan dari TNI akhirnya berinisiatif untuk membuat undang-undang seperti Perpol nomor 7 ini. Kebetulan saya menjadi salah satu tim perumus bersama teman-teman yang lain untuk Perpol nomor 7, tapi bukan yang patsus, Pak. Enggak, saya nggak ikut-ikut. Saya yang bagian ajaran ini aja. Salah satu poin pasal 8182. 8182 malah patsus, tapi ada salah satu pasal di dalam Perpol nomor 7 itu. Nah, ini menjadi penting, Pak, karena Bapak-bapak sekalian bertanggung jawab terhadap keamanan, bertanggung jawab terhadap pertahanan negara, maka Bapak-bapak harus menyadari bahwa Bapak tidak boleh terbelah dalam berbagai apapun. Ini NKRI, Pak, ini Pancasila. Yang Islam kita harus punya anggapan bahwa Pancasila ini adalah al-asobiyah. Ini adalah piagam Madinah kita. Kita tidak boleh lagi punya cita-cita bahwa negara ini harus berdasarkan hukum syariat. Negara-negara yang hari ini berkonflik semuanya berawal dari tarik-menarik tentang persoalan hukum. Sudan berkonflik sampai hari ini karena Sudan dulu pernah menggunakan hukum syariah pada tahun 83 pada masa Presiden Ja'far Numeiri. Dan setelah itu apa? Sudan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia yang membelah Sudan hari ini, selatan Kristen, utara yang Islam, dan mereka terpisah menjadi dua negara. Yang paling terakhir, Indonesia ini adalah negara nggak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Kalau kata Romo Magnis itu the impossible state. Mengapa dikatakan demikian? 17.000 pulau, 700 suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta sekte-sektenya hidup dalam satu entitas negara. Kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin sudah pecah menjadi 15 atau 20 negara.
Kalau ada di Eropa, mungkin sudah pecah menjadi 15-20 negara. Yugoslavia berabad-abad Pak menjadi satu negara, akhirnya pecah menjadi 7 negara. Karena apa? Karena persoalan identitas. Serbia, Montenegro, Estonia, Bosnia dan sebagainya luluh lantak Pak menjadi negara-negara yang terpecah belah. Coba lihat negara-negara di Arab, sukunya sama, bahasanya sama, budayanya sama, agamanya bisa dibilang sama, tapi negara perintil-perintil Kuwait, Oman, Bahrain, mereka nggak bisa bersatu, padahal satu suku, satu bahasa loh, cuma beda dialek aja. Indonesia ini sudah bermacam-macam seperti ini, tapi masih menjadi satu negara sampai hari ini. Ini blessing banget. Tepuk tangan. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila. Kalau dulu ada satu yang egois, gak bisa, Indonesia harus pakai sistem syariah. Hari ini Pak, bukan hanya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha yang berperang dengan orang Islam, sesama Islam pun akan berperang. Kalau undang-undang syariah yang dipakai versinya Wahabi, lalu kemudian mengatakan siapapun yang maulidan tolong polisi tangkap, orang NU mau terima nggak? Perang Pak. Kalau kemudian NU yang berkuasa, undang-undangnya, semua orang yang meninggal wajib ditahlilkan, terima nggak orang Wahabi, orang Salafi, orang Muhammadiyah? Nggak terima Pak. Makanya kemudian keputusan ulama, pendeta, pastor dan sebagainya, tokoh-tokoh nasionalis memutuskan kita harus membuat bejana yang bisa menjadi wadah dari semua kepentingan ini. Silahkan menggunakan hukum syariah dalam kehidupan beragama, tapi dalam keadaan kehidupan bernegara kita harus tetap mengacu pada Pancasila sebagai kehidupan yang harus ditampung bersama dalam bernegara. Dan ini konsepnya Nabi banget. Demokrasi modern juga dirumuskan dari Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun kok, oleh John Locke dan John Maynard. Hari ini kemudian demokrasi diharamkan, yang mengharamkan malah menikmati demokrasi. Demokrasi hari ini diharamkan, tapi mereka menikmati kebebasan demokrasi, meneriakkan anti demokrasi tanpa ada orang yang menangkapnya. Anomali. Khilafah ini juga kemudian dijual kemana-mana. Ini yang kemudian menjadi biang. Makanya Nahdlatul Ulama kemarin pada satu abad itu mengeluarkan sebuah anjuran fikih peradaban. Karena di dalam Islam ini ada 2 unsur Pak, ini panjang lagi, 2 unsur Pak. Yang satu namanya sawabit, soal prinsip yang gak bisa ditafsirkan ulang. Tapi ada satu hal yang bernama mutaghayyirat, yang bisa ditafsir ulang. Makanya kemudian NU membuat mutaghayyirat, kita tidak boleh menerima lagi wacana-wacana khilafah dalam satu negara. Karena inilah biang perpecahan semua pemeluk agama. Orang Islam kemudian benci orang Kristen, benci orang Hindu, bahkan orang-orang yang dianggap tidak mendukung khilafah pun kemudian dimusuhi. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua karena punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah, yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis asal, basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua Pak yang merusak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya agak sedikit menggebu-gebu. Ini mungkin bisa menjadi pembekalan bagi Bapak Ibu sekalian ketika bertugas di kesatuan masing-masing. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.